Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PWeb kelas C eh, akan menjelaskan tentang ide bisnis kami dengan nama yaitu lemari. Nah, apa itu lemari? Lemari adalah nama ide bisnis yang nama ide bisnis kami yang bertemakan koperasi simpan pinjam. Next. Nah, kenapa koperasi simpan pinjam? Kenapa bukan bank? Nah, ini salah satu alasannya yaitu karena bank itu sering melakukan bisnis yang berbahaya untuk mencari keuntungan. Dan juga korban dari bisnis yang berbahaya dari bank ini nggak sedikit, banyak. Nah, makanya itu kita beralih ke koperasi simpan pinjam. Oke, next. Solusinya yaitu koperasi simpan pinjam. Dan mengapa koperasi simpan pinjam? Karena ya ini memiliki beberapa keuntungan. Itu bunga pinjaman lebih rendah daripada bank, maksnya 2%. Lalu untuk keuntungannya itu kembali kepada anggota masing-masing. Dan eh, benefit lainnya itu sebagai anggota koperasi simpan pinjam yaitu lebih transparan. Maksudnya apa? Anggota koperasi simpan pinjam dapat melihat laporan keuangan koperasi. Lalu lebih demokratis. Demokratis di sini tiap anggota memiliki hak untuk mengutarakan pendapat ketika bermusyawarah dan juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus koperasi simpan pinjam. Dan yang terakhir yaitu mengutamakan kepentingan anggota koperasi. Lanjut. Untuk sistem bagi hasilnya sendiri yaitu sebagai berikut. Pendapatan bagi hasil didapatkan dari nilai kontribusi dibagi total kontribusi semua anggota lalu dikalikan dengan keuntungan. Di sini nilai kontribusinya yaitu diambil dari rumus berikut, eh, yaitu nilai simpanan dikali kontribusi jenis simpanan, lalu dikalikan dengan lama hari simpanan pada koperasi dalam 1 tahun, dan dibagi total hari dalam 1 tahun, yaitu 365 hari atau 366 hari. Oke. Nah, ini adalah hasil desain poster. Hasil desain poster kami untuk ide bisnis kami sebagai media promosi, yaitu di sini alamat situsnya yaitu lemari.my.id. Kemudian untuk aplikasinya sendiri, ini adalah aplikasi yang kami buat, lemari.my.id. Ini adalah sistem informasi untuk anggota koperasi dan calon anggota koperasi. Ini adalah tampilan depannya. Ini pada tampilan depan terdapat penjelasan tentang koperasi ini, yaitu koperasi yang memberikan layanan penyimpanan dan pinjaman dana kepada setiap anggota. Nah, di tampilan depan ini juga terdapat informasi-informasi lain seperti cara bergabung. Ini ya, tombolnya dapat diklik untuk melihat cara bergabung. Nah, ini adalah informasi cara bergabung menjadi anggota koperasi. Kemudian juga terdapat informasi-informasi lain seperti dasar hukum bisnis koperasi yang kami jalankan. Kemudian peraturan, ini adalah peraturan yang berlaku pada koperasi kami berdasarkan surat keputusan SK garis miring Lemari garis miring 2021 garis miring 011. Jadi ini adalah surat keputusan tahun 2021 nomor 11 yang berisi peraturan-peraturan koperasi seperti simpanan. Di sini anggota dapat melihat apa itu simpanan, penjelasan terhadap simpanan, kemudian pinjaman, bagaimana perhitungan bunga, nominal dan jangka waktu, kemudian syarat-syarat peminjaman, kemudian ada sumber pendapatan koperasi, lalu cara pembagian bagi hasil, dan terakhir adalah kewajiban pengurus. Di sini kami berusaha supaya setransparan mungkin sehingga setiap calon anggota dan anggota dapat melihat kebijakan koperasi dan mengetahui
cara kerja bisnis koperasi. Kemudian terdapat informasi lain seperti hak dan kewajiban anggota. Di sini anggota bisa melihat hak mereka dan kewajiban mereka, sehingga mereka tidak akan bisa ditipu bila ada pengurus atau anggota lain yang berusaha menipu. Jadi mereka bisa melihat dengan transparan cara kerja bisnis koperasi ini. Kemudian terdapat juga informasi lokasi. Ini adalah lokasi fisik gedung operasi kami. Ada dua provinsi, yaitu Jawa Timur. Yang pertama ada di Surabaya, ada 2 lokasinya, kemudian Sidoarjo dan Malang. Dan yang kedua ada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu ada di Kota Semarang. Dan di bawah ini terdapat blok. Ini terdapat sistem blok. Di sini anggota dapat melihat acara apa yang akan dilakukan oleh koperasi, seperti akan ada rapat tahunan 2023, sehingga anggota koperasi dapat melihat kapan rapat itu akan dilakukan dan apa hasilnya. Kemudian juga dapat seperti laporan hasil keuntungan dan bagi hasil tahun 2021 seperti ini. Jadi anggota bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi pada koperasi ini, bagaimana bisnisnya berjalan. Dan juga bisa ada juga seperti blok untuk pemilihan anggota pengurus koperasi. Jadi anggota koperasi bisa memilih anggota pengurus koperasi selama 5 tahun, setiap 5 tahun sekali. Nah, di sini anggota koperasi dapat masuk melalui akun yang mereka miliki. Setiap anggota koperasi pasti memiliki akun dan dengan sebuah PIN. Ketika masuk akan ada tampilan di atas, yaitu nama anggota, kemudian nomor anggota, kemudian data simpanan dan pinjaman. Nah, di sini terdapat 3 tombol, simpanan, pinjaman, dan laporan. Ini untuk berpindah ke halaman simpanan, pinjaman, dan laporan. Nah, simpanan ini menampilkan informasi simpanan yang disimpan pada koperasi. Di sini bisa memilih rentang waktunya dari bulan berapa dan tahun berapa sampai bulan berapa dan tahun berapa. Di sini akan menampilkan seperti tanggalnya. Tanggalnya ini dalam bentuk bulan dan tahun, kemudian bentuk simpanannya dan nominalnya. Nah, kemudian ada untuk halaman pinjaman. Di sini menampilkan pinjaman yang dilakukan oleh anggota koperasi. Ini juga bisa mencari melalui rentang waktu dengan bulan dan tahun berapa sampai bulan dan tahun berapa. Di sini akan menampilkan tanggal pinjamannya, kemudian nominal pinjamannya, kemudian menampilkan jangka waktu maksimal, kemudian berapa banyak sudah terbayar. Di sini bisa dilihat dia membayar 1.021.300, lebih banyak dari pinjamannya. Tentu saja ini karena bunganya, tapi bunganya pun rendah. Di sini bisa dilihat bunganya 1%. Nah, statusnya ini sudah lunas. Kemudian yang terakhir, anggota koperasi juga bisa melihat laporan. Laporannya hanya bisa dilihat oleh anggota koperasi, tidak bisa oleh calon anggota. Nah, di sini bisa dilihat keuntungan koperasinya berapa di tahun ini, yaitu ada 801.120.000. Nah, di sini bisa dilihat juga nilai kontribusi anggota. Ini kita memiliki nilai kontribusi 3.641.000. Ini adalah nilai kontribusi, bukan bagi hasil. Nah, bagi hasilnya ini dihitung, nilai kontribusi ini dihitung dari tabel ini, bisa dilihat. Ini adalah penghitungannya, kemudian di bawah ini adalah tampilan total kontribusi semua anggota. Nah, kontribusi semua anggota ini ada sampai 6.024.640.000. Nah, bagi hasil itu didapat dari nilai kontribusi dibagi total kontribusi semua anggota dikalikan keuntungan. Nah, didapatlah bagi hasil yang kita terima sebagai anggota, yaitu Rp484.158. Nah, ini adalah tampilan sistem informasi kami. Ini berguna untuk memberikan informasi kepada anggota terhadap pinjaman, simpanan, kemudian kebijakan koperasi, dan juga laporan keuangan. Demikian, terima kasih.